Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat RBE. Ketemu lagi dengan channel yang berisi tentang ilmu ekonomi. Ayo belajar ilmu ekonomi. Materi kali ini tentang sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah perpaduan dari aturan-aturan atau cara-cara yang merupakan satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Sistem ekonomi antara negara satu dengan negara lainnya itu berbeda, tergantung pada keputusan dari lembaga tertinggi atau yang paling berkuasa di negara tersebut, yang didasarkan pada pertimbangan filsafat, budaya, sejarah, cita-cita rakyat, serta motif-motif tertentu dari pemerintah. Ada beberapa sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Sistem ini dimanfaatkan oleh manusia pada zaman dulu. Cara berproduksinya masih sistem tradisional, dalam artian masih mengandalkan tenaga manusia dan sumber daya alam. Alat untuk produksinya juga masih sangat sederhana, seperti menggunakan kapak dari batu, sumpit, dan lain sebagainya. Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional yaitu yang pertama, adat kebiasaan turun-menurun sangat berperan dalam mengatur kehidupan sehari-hari. Yang kedua, teknologi yang digunakan masih sangat sederhana sekali. Yang ketiga, belum ada pemisahan yang tegas antara rumah tangga konsumsi dengan rumah tangga produksi, sehingga belum ada pabrik. Yang keempat, pertukaran dilakukan dengan cara barter karena belum mengenal yang namanya uang. Yang nomor 5, kehidupan masyarakat masih bersifat kekeluargaan. Kelebihan sistem ekonomi tradisional. Yang pertama, pertukaran secara barter itu dilandasi dengan rasa kejujuran daripada mencari keuntungan. Hal ini mencerminkan bahwa sistem ekonomi tradisional dilandasi kejujuran dan tidak mementingkan keuntungan. Karena di daerah pedesaan pada umumnya rasa kekeluargaan lebih pekat dibandingkan dengan kepentingan yang bersifat pribadi. Kelebihan yang kedua, sistem ekonomi tradisional ini bisa menimbulkan rasa kekeluargaan dan gotong royongan serta saling membutuhkan antara satu individu dengan individu lain dalam memenuhi kebutuhannya. Kelemahan sistem ekonomi tradisional.
Yang pertama, hasil produksi terbatas hanya menggantungkan produksi alam dan tenaga kerja apa adanya. Misalkan membajak sawah dengan menggunakan tenaga hewan seperti kerbau. Di pedesaan, produk yang dihasilkan berasal dari alam seperti padi, jagung, kelapa, dan lain sebagainya. Selain itu, masih terbatasnya sumber daya manusia dalam mengembangkan dan membuat produksi seperti keranjang, tas, dan produk lainnya yang bernilai jual lebih tinggi. Inilah yang menyebabkan perkembangan ekonomi lambat. Kelemahan yang kedua yaitu pola pikir masyarakat secara umum masih statis, karena di daerah pedesaan masih minim pengetahuan dan keterampilan tentang penggunaan teknologi modern, seperti contoh penggunaan komputer, smartphone, dan lain sebagainya. Sistem ekonomi yang kedua adalah sistem ekonomi liberal. Adalah sistem ekonomi yang menghendaki adanya kebebasan tiap individu untuk melakukan segala kegiatan ekonomi tanpa adanya campur tangan pemerintah. Sesuai dengan namanya, liberal artinya masyarakat bebas untuk menentukan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Segala kegiatan ekonomi akan ditentukan oleh kekuatan pasar, yakni kekuatan yang dibentuk oleh pertemuan antara permintaan dan penawaran. Artinya, apabila seseorang ingin menguasai kekuatan pasar, maka orang tersebut harus memiliki modal, teknologi, dan kemampuan wirausaha yang tinggi. Tokoh yang berpendapat tentang sistem ekonomi liberal adalah Adam Smith. Beliau sangat menghendaki adanya kebebasan pasar dan tidak menginginkan adanya campur tangan dari pemerintah. Sistem ekonomi liberal ini dianut oleh beberapa negara yang ada di dunia, yaitu seperti Amerika, Inggris, Jepang, dan lain sebagainya. Ada beberapa ciri-ciri sistem ekonomi liberal. Yang pertama, produksi dilaksanakan dengan tujuan mendapatkan laba, dan semua kegiatan ekonomi didorong oleh prinsip laba. Yang kedua, keikutsertaan pemerintah dalam kegiatan ekonomi sangat dibatasi. Yang ketiga adalah adanya persaingan antara pengusaha dalam mengejar keuntungan. Yang keempat, harga-harga yang terjadi ditentukan oleh kekuatan pasar. Yang nomor 5, kegiatan ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Yang keenam, masyarakat bebas berusaha, berinovasi, dan berkreativitas dalam melakukan kegiatan ekonomi. Yang ketujuh, hak milik perseorangan sangat diakui.
Ada beberapa kelebihan sistem ekonomi liberal. Yang pertama, menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi. Jadi masyarakat tidak perlu menunggu komando dari pemerintah. Kelebihan yang kedua yaitu setiap individu bebas untuk memiliki sumber-sumber daya produksi. Hal ini akan mendorong partisipasi masyarakat dalam perekonomian. Yang ketiga, timbul persaingan untuk maju karena kegiatan ekonomi sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat. Yang keempat, menghasilkan barang-barang bermutu tinggi karena barang yang kurang bermutu tidak akan laku di pasaran. Kelemahan sistem ekonomi liberal. Kelemahan yang pertama adalah sulit melakukan pemerataan pendapatan. Karena persaingan bersifat bebas, pendapatan jatuh kepada pemilik modal atau majikan. Sedangkan golongan pekerja hanya menerima sebagian kecil dari pendapatan. Kelemahan yang kedua adalah pemilik sumber daya produksi mengeksploitasi golongan pekerja, sehingga yang kaya semakin bertambah kaya, sedangkan yang miskin cenderung tetap miskin atau bahkan semakin miskin. Kelemahan yang ketiga, sering muncul monopoli yang merugikan masyarakat. Kelemahan yang terakhir yaitu sering terjadi gejolak dalam perekonomiannya karena kesalahan alokasi sumber daya oleh individu.